kita akan membuat modeling toples kaca. Teksturnya bisa kalian cari via Google. Oke, kita ada di 3D Max. Kita akan mulai modeling toplesnya. Kita menggunakan silinder, dikira-kirakan saja tingginya. Segmennya kita jadikan satu. Silinder kita copy, satu untuk toplesnya, satu untuk tutupnya. Nanti teksturnya akan berbeda-beda. Sekarang fokuskan ke toplesnya. Tambahkan edit poly, pilih polygon, atas dan bawah. Kita pakai bevel. Oke. Sekarang untuk bagian atasnya dulu, kita extrude. Untuk bagian bawah, kita akan modifikasi sedikit supaya lebih bagus. Kita bevel. Oke, kita bevel lagi. Sebenarnya udah jadi toplesnya. Cuman kita akan refine sedikit. Kalian pilih edge itu garis, klik satu garis. Di sini ada tombol loop. Kita loop, jadi dia akan memilih garis lurusannya. Atau double klik, dia akan memilih seperti ngeloop. Oke. Kita akan memperhalus sudut ini dengan menggunakan tombol chamfer. Kita bagi 2 atau 3 kalau pengen lebih halus. Oke. Kalau kita lihat di bawah, dia juga sudah menjadi halus. Toplesnya sudah jadi. Oke, sekarang ini kita hide dulu tutupnya, hide selection. Nah, bagaimana untuk membuat lubangnya? Bisa seperti ini, kita polygon, kita delete. Setelah itu, dia kan tipis. Nah, untuk menambah ketebalannya, kita tambahkan modifier shell, modifier. Ini ada inner, ada out. Outnya kita nolin aja, innernya yang akan kita masukkan sedikit. Seperti ini. Kalau sudah, mungkin coba kita convert dulu aja to editable poly. Kita tambahkan edit poly lagi. Kita pengen bikin ini halus sedikit. Pakai edge tadi, double klik yang ini juga. Chamfer 2. Aja. Oke. Oke, toplesnya sudah jadi. Kalau ini pengen dihaluskan, pilih edge, double klik, kita chamfer sedikit. Sudah jadi. Convert aja lagi ke editable poly, unhide all, tutup toplesnya. Kalau kurang pendek, pendekin. Oke, sekarang kita akan proses tutupnya. Tambahkan edit poly, pilih polygon, kurangin seperti tadi bikinnya. Kita pakai bevel, naikkan sedikit, kita bevel. Oke, kita pakai edge double click, kita chamfer. Oke, dia udah halus. Kalau pengen agak modifikasi sedikit, kita bevel. Kita masukkan sedikit. Oke, kita extrude untuk agak naik sedikit. Sudah jadi. Kalau sudah, convert to editable poly. Toplesnya, modelingnya sudah jadi. Kita akan proses texturing. Sebelum texturing, kita namakan dulu. Ini tutup. Yang ini toples. Kalau mau sekalian diisi, kita bisa tambahkan silinder lagi. Namakan isi. Oke. Selesai, jangan lupa di save. Sekarang ke proses texturing. Karena kita ada 3 objek, kita mungkin masing-masing namakan juga biar lebih mudah. Tutup,
toples, sama satu lagi isi. Oke, sekarang yang tutupnya. Tutupnya seperti video sebelumnya, kita menggunakan reflection. Yang kemarin menggunakan ray trace, kita ganti. Ini kita clear aja dulu dengan tekstur. Jangan lupa spekularnya kita tambahin. Sekarang yang glass. Glass coba kita tambahin spekularnya. Mapsnya kita refract. Kita isi ray trace. Nah, ini kita kasih background. Apply. Review. Nah, ini glassnya sudah ya kelihatan. Tinggal isinya. Isinya kita kasih ini aja kali ya. Oke. Jangan lupa aktifkan isinya. Jangan sampai salah milih. Oke. Nggak kelihatan, tapi begitu kita render, dia akan kelihatan. Untuk lebih bisa kelihatan, kita kasih base. Untuk gelasnya coba kita reflectionnya kita isi refract. Nah, kita tes. Nah, dia lebih kelihatan. Cuman kita jangan 100 lah. Kita coba pakai 20. Nah, itu. Jadi kelihatan isinya. Kalau kira-kira kurang, coba 10. Ini geser dikit. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Oke, kalau ini mungkin jangan, kita kasih warna soft. Oke. Modeling toples sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba menambahkan label pada modeling toples kita. Kita buka file toples kita yang telah kita buat. Oke, kita hide dulu bagian yang tidak perlu, hide selection, atau kita pilih toplesnya, terus unhide, hide unselected. Jadi yang tersisa adalah toples kita. Untuk memudahkan, kita edge face. Untuk label, kalau kita lihat, polygon ini dari atas ke bawah itu terlalu tinggi. Sedangkan label mungkin kira-kira mulai dari sini sampai ke sini. Nah, kita akan menambahkan polygon atau memotong polygon ini untuk posisi label. Oke, kita buka, tambahkan edit poly, pilih edge, klik satu, coba kita klik ring. Ring itu akan dia memilih yang sejajar dengan dia. Kalau kita putar, oke, sudah kepilih. Sekarang kita akan, ini vertikal, kita akan membuat yang horizontalnya dengan tombol connect. Kita butuh dua, satu di atas, satu di bawah. Dua. Dan ini kita akan dorong ke atas dan ke bawah. Kira-kira sampai ini. Nah, ini adalah posisi label kita nanti. Ini kita oke. Sekarang kita pilih polygon. Kalau untuk polygon kebetulan nggak bisa ngeloop, dia langsung nonaktif. Jadi kita manual aja. Oke, setelah itu kita akan copot. Kita detach. Tapi pilihannya sebagai clone kita tulis label. Oke, maksudnya itu adalah kita ngopi dari toples kita. Sekarang toples kita hide dulu. Kita butuh yang ini. Nah, labelnya kalau mau penuh semua silahkan dipakai. Kalau enggak, mungkin kita hilangkan satu, kita delete. Nah, jadi seakan-akan labelnya ada sisa. Oke. Kalau sudah, sama seperti video sebelumnya, kita tambahkan unwrap, pilih polygon, Ctrl A, view-nya kita rubah dari atas, terus projection-nya, karena ini bentuknya silinder, kita gunakan silinder. Oke, sekarang kita buka UV editornya. Nah, kalau kita lihat, ini ada gap. Gap ini adalah bagian yang kebuka di sini. Kita nggak mau gini, nggak mau, kita maunya jadi satu. Kalau kita perhatikan, ini ada garis hijau, posisinya ada di sini. Nah, garis hijau ini kita pindahkan ke tengah-tengah sini dengan cara
kita putar sampai posisi hijaunya, garis hijaunya, garis SIM-nya itu ada di luar sini, di gap. Makanya kita jadi satu. Kalau sudah, kita ambil label kita yang udah kita siapkan. Oke, tinggal kita posisikan seperti sebelumnya yang pernah kita buat. Oke, koordinat sudah pas, kita tinggal beri tekstur, yang namakan label. Aktifkan, apply, assign to material, labelnya sudah jadi. Nah, kita unhide all. Begitu kita unhide all, label kita hilang. Sebenarnya nggak hilang, dia itu posisinya sama dengan toplesnya. Makanya kita akan mengeluarkan sedikit label tersebut dengan cara kita pilih. Karena kita sudah memberi nama masing-masing, jadi bisa lebih mudah kita memilihnya. Sekarang tambahkan modifier push. Dia akan mendorong. Kalau kita lihat dari sisi depan misalnya, push itu kita dorong aja, agak lebih keluar. Kita render, oke. Toples dengan label sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menggunakan proyek yang kita punya, toples kaca. Oke, kita duplikat toples kita hide satunya, kemudian kita pilih label dari toples yang kita copy tadi, hide unselected, jadi hanya tinggal labelnya saja. Ini yang akan kita edit. Oke, kita ke edit poly, pilih polygon yang kira-kira akan kita pakai, kemudian kita detach, namakan label 2 misalnya, sisanya kita delete. Jadi tinggal polygon yang akan kita beri label kita yang baru. Prosesnya sama seperti kemarin, unwrap UVW, polygon, select all, pilih silinder, view-nya bagian atas, kita buka, kita geser. Kalau kita lihat, garis hijaunya ada di sini. Oke, kita sudah punya. Ambil gambar label kita, kebetulan bentuknya lingkaran, jadi lebih mudah. Ini kita tinggal paskan saja. Oke, kalau sudah, kita tinggal ambil slot baru, diffuse, bitmap, apply, show. Oke, kita sudah jadi. Tapi kalau kita render, putihnya akan kelihatan. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya opacity map. Jadi kita back, kita go to parent, mapnya kita buka, diffuse-nya tadi kita sudah isi ini, teksturnya. Sekarang opacity-nya kita ambil yang warna hitam dan putih. Belum kelihatan, coba kita nyalakan. Nah ini masking-nya, go to parent, kita nyalakan. Sekarang dia sudah transparan. Oke, unhide all, tambahkan modifier push, kita pilih label 2, modifier push, kita dorong, kita lihat, kita sudah punya label yang seperti ini. Oke, sudah jadi. Terima kasih.